Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, setelah selesai kita menerjemahkan tafsir surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Sekarang kita lanjutkan kepada surat berikutnya, surat yang kedua di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Artinya sapi betina. Surat Al-Baqarah artinya surat sapi betina. Kenapa diberi nama surat Al-Baqarah? Karena nanti di ayat yang ke-67 akan menceritakan ada seorang pembunuh gelap. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Orang mengadu kepada Nabi Musa untuk mencari siapa pembunuhnya. Lalu kata Nabi Musa, cari seekor sapi betina. Setelah ditemukan sapi itu disembelih, kemudian dipotong ekornya. Ekor itu dipukulkan kepada orang yang mati tadi. Akhirnya dia hidup dan duduk dia. Lalu ditanya, siapa yang membunuh kau? Yang membunuh aku adalah anak saudaraku. Dia ingin mendapat harta warisan, lalu dibunuh saya. Hanya untuk itu saja kemudian diwafatkan lagi oleh Allah. Ini mukjizat, salah satu mukjizat Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini kisahnya akan, insya Allah kalau kita sampai di situ nanti ayat 60 itu akan kita bahas selengkapnya. Jadi karena ada ayat itu diberilah nama ini. Surat ini diberi nama surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Seluruh surat ini mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir diturunkan di Madinah. Setelah Rasulullah pindah ke Madinah, jadi semua surat ayat-ayatnya turun di Madinah, tidak ada yang turun di Mekah. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pertolongan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Boleh kita terjemahkan, aku mulai dengan pertolongan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena memulai sesuatu itu dibaca basmalah supaya dapat berkahnya. Alif Lam Mim, 30 saja. Apa artinya? Tidak ada seorang sahabat yang tahu artinya. Karena Nabi tidak pernah memberikan keterangan apa artinya Alif Lam Mim. Dan tidak ada pula ahli tafsir dan sahabat yang mampu menerjemahkan itu. Maka oleh sebab itu diserahkan saja kepada Allah. Jadi menerjemahkannya, Allah yang mengetahui akan maksud Alif Lam Mim. Nah, Bapak Ibu baca itu nanti, Allah yang mengetahui akan maksud Alif Lam Mim. Itu terjemahannya. Ada sahabat namanya Al-Miqwas Ibnu Abbas. Tafsir yang pertama dibuatnya Al-Miqwas. Kata beliau, ini adalah singkatan. Alif Lam Mim itu singkatan. Singkatan
Jadi katanya alif lam mim ini adalah singkatan. Alif itu Allah katanya. Lam itu latif, mim itu majid. Rupanya nama Allah ketiga-tiganya itu. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas, anak daripada paman Nabi, atau ayah Nabi dengan ayah beliau kakak beradik. Namun Nabi tidak pernah menjelaskan hal itu. Oleh sebab itu kita terjemahkan Allah yang mengetahui akan maksud alif lam mim, karena tidak ada makhluk yang mengetahuinya. Zalikal kitabul la raiba fihi, la raiba fihi. Zalikal kitab, zalika itu huruf penunjuk, artinya itu untuk yang jauh, itu adalah kitab. Atau kitab itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitab itu. Kenapa penunjuk yang jauh dipakai? Kenapa tidak disebutkan kitab ini untuk memuliakan Al-Quran? Ditunjukkan yang jauh itu. Kitab itu adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. La tidak, raiba ragu, fihi padanya, artinya tidak ada keraguan bahwa kitab itu betul-betul diturunkan daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan dibuat-buat, bukan dikarang-karang oleh Nabi Muhammad. Ini tidak ada keraguan, sebab Nabi Muhammad itu tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Nabi bil ummi, Nabi yang tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca, tidak pernah sekolah. Jangankan sekolah SD, sekolah TK tidak ada. Jadi dia tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Maka Al-Quran ini bukan ditulis oleh Nabi Muhammad, bukan dikarang-karang oleh Nabi Muhammad. Ini betul-betul turun daripada Allah. Itu namanya la raiba fihi, tidak ada keraguan. Kita tidak boleh ragu-ragu, kita harus yakin bahwa ini turun daripada Allah. Apa gunanya? Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, hudan itu petunjuk artinya. Lil muttaqin, li artinya untuk. Kata li kalau masuk kepada isim dalam Al-Quran, untuk muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu sudah biasa kita baca. Orang yang bertakwa itu sebenarnya orang yang menjaga diri, tidak ingin terperosok kepada perbuatan jahat yang menyebabkan terjerumus ke dalam neraka. Dia jaga dirinya baik-baik. Kalau ada orang seperti itu namanya orang muttaqin. Orang yang menjaga diri, hati-hati, dia tidak mau melakukan perbuatan salah yang menyebabkan dia terperosok ke dalam neraka. Itu namanya muttaqin. Tidak mau dia mendapat bahaya. Kalau kita hati-hati di jalan, hati-hati bekerja, tidak mau mendapat bahaya, kita namanya muttaqin. Tapi yang muttaqin menurut Allah di sini adalah orang yang menjaga diri jangan terperosok ke dalam neraka di akhirat nanti. Jadi siapa orang-orang itu hanya dijelaskan oleh Allah. Kalau ditanya orang siapa orang muttaqin itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama sekali orang-orang alladzina itu kita artikan orang-orang. Yu'minuna, mereka yang beriman. Bil ghaibi, dengan yang gaib. Gaib itu sudah bahasa sehari-hari,
Gaib itu sesuatu yang tidak bisa kita capai dengan baca indera kita, tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak bisa kita lihat dengan kita dengar dengan telinga. Itu namanya gaib. Termasuklah di dalamnya yang gaib itu siapa? Allah gaib juga bagi kita. Surga gaib karena tidak bisa kita lihat. Neraka gaib. Hari berbangkit gaib bagi kita. Pada masa gaib, Shiratal Mustaqim, jalan yang jembatan yang akan kita lalui menuju surga, gaib bagi kita. Malaikat yang bertubuh halus juga gaib bagi kita. Tetapi kalau kita beriman kepada hal itu, namanya karena Allah kita beriman kepada yang gaib itu, ialah karena Allah yang menjelaskan bahwa yang gaib-gaib itu akan terjadi nanti, akan ditemukan. Kita percaya itu, yakin. Yu'minuna itu artinya apa? Beriman. Beriman itu apa artinya? Ada keyakinan penuh di dalam hati kita. Itu namanya beriman. Kalau separuh-separuh namanya tidak. Tapi ada keyakinan penuh kepada Allah, kepada hari akhirat, itu namanya beriman. Roh. Roh itu Allah yang tahu. Ya, roh tidak bisa dilihat, gaib juga. Kita tidak bisa melihat roh, termasuklah yang tidak bisa dilihat, itu namanya gaib juga. Itu sama. Ada 4 itu, roh, kalbu, akal, dan nafas. 4 itu. Nanti kita bahas itu. Ya. Kemudian wa yuqimunas shalah, rajin menunaikan salat. Ini tanda-tanda orang muttaqin ini. Kalau ingin kita tahu apakah orang itu muttaqin apa tidak, selain dari percaya kepada yang gaib tadi, dia rajin menunaikan salat. Kemudian apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dari apa? Min itu dari ma, apa saja. Razaqnahum, yang kami rezekikan kepada mereka. Razaqnahum, itu kata Allah, dari apa saja yang kami rezekikan kepada mereka. Yunfiqun, mereka infakkan. Apa saja diinfakkan. Ya, itu namanya rezeki yang bersifat materi, itulah yang diinfakkan, bukan sedekah. Yang diinfakkan itu terdiri dari hal yang bersifat materi. Kalau sedekah boleh apa saja. Rajin berinfak, itu maksudnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa saja yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Masih lagi yang tadi, walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman. Jadi kita tahu kan, hati iman ada keyakinan penuh di hati kepada Allah, ada keyakinan penuh kepada hari akhirat. Kalau orang-orang seperti itu, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, bima itu dengan ma, apa, dengan apa. Unzila ilaika, unzila diturunkan, ilaika kepada engkau, Muhammad. Dia, orang itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Apa itu? Al-Quran. Beriman kita kepada Al-Quran.
Itu ciri-ciri orang yang muttaqin tadi. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kemudian wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada apa? Nama kepada apa unzila min qablik, yang diturunkan kepada sebelum engkau. Yang diturunkan sebelum Nabi ini apa? Taurat, Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Kita percaya kepada itu, bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Musa namanya Taurat, kepada Nabi Isa namanya Injil. Itu namanya wa ma unzila min qablik, apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Kemudian wa bil akhirati hum yuqinun. Wa dan wa atatu kita dan bil akhirah, dengan hari akhirat, dengan akhirat, hari akhirat, dan dengan hari akhirat. Hum artinya mereka, yuqinun, mereka yakin. Jadi wabil akhiratu yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka itu yakin. Jadi tidak ragu-ragu bahwa hari akhirat itu akan ada, bukan cerita dongeng seperti yang dianggap oleh orang-orang kafir. Nah, hidup itu di dunia saja, katanya setelah mati tidak ada lagi hidup. Nah, itu namanya tidak beriman dengan hari akhirat. Nah, jadi itulah dari sudah berapa banyaknya? 5 macam ya. Orang muttaqin itu ciri-ciri yang pertama, percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan yang diberi rezeki oleh Allah, beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan yang kelima, beriman dengan hari akhirat atau yakin dengan hari akhirat. 5 inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh orang muttaqin. Kalau sudah memiliki sifat yang 5 ini, itu namanya orang itu muttaqin. Nah, jadi tidak di awal surat Al-Baqarah ini Bapak Ibu, Allah menjelaskan sifat-sifat orang muttaqin, orang-orang yang kuat imannya itu punya sifat iman. Lalu kata Allah di ayat yang ke-5-nya, ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika itu mereka itulah. Nah, mereka itu sama dengan hum, artinya ada orang yang mereka ini, boleh juga mereka ini atau mereka itu. Ulaika mereka inilah ala hudan, atas petunjuk, ala itu atas, hudan petunjuk, atas petunjuk itu maksudnya mereka inilah yang sudah mendapat petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka. Nah, diulang lagi, wa ulaika, dan mereka inilah humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Jadi muflihun itu ada diartikan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Kalau Allah menjelaskan di dalam Al-Quran orang-orang yang sukses itu artinya orang-orang itulah yang masuk surga. Itu bahasa kitanya. Sebab sukses di akhirat itu tidak ada yang lain, hanya satu, masuk surga. Kalau sukses di dunia banyak macamnya. Ada yang dikatakan sukses, dia telah sukses, berhasil jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, dia sangat sukses di dunia. Kalau di akhirat nanti suksesnya tidak ada lagi pangkat-pangkat seperti itu. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran mereka itulah orang yang sukses,
artinya mereka itu masuk surga.